Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Rifan, saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sistem penunjuk keputusan dengan menggunakan metode top. Ini ada nama kelompok. Ada Arju, Devri, Muhammad Prayoga, Muhammad Pribadi, dan Yoga. Ini ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2, ada bab 3. Masalah sistem keputusan atau aspek. Alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Prestasi yang tepat memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan siswa, namun dari dalam mengambil keputusan ini terdapat kompleksitas dalam mengevaluasi kinerja guru berbagai kriteria yang relevan dengan metode topsis yang dapat menjadi solusi untuk membantu guru prestasi yang objektif dan terukur. Menerapkan sistem keputusan dalam pemilihan guru prestasi, ya, menggunakan metode topsis untuk menggabungkan kriteria dan evaluasi menentukan peringkat guru prestasi. Membantu institusi pendidikan dalam memilih guru prestasi yang sesuai kualitas kinerja yang diharapkan. Dan mengevaluasi kinerja guru secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria evaluasi. Dua, subjektif dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan guru prestasi. Tiga, terbatas daya manusia dalam mengevaluasi dan pemilihan guru prestasi secara manual. Selanjutnya akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penggunaan sistem pendukung keputusan atau yang disingkat SPK dengan metode topsis dalam pemilihan guru prestasi. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data kinerja guru dari berbagai sumber seperti hasil tes penilaian oleh siswa dan rekan kerja serta prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Bab 2, coba bab 2. Bab 2, penjelasan studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan menggunakan sistem pendukung keputusan atau yang disingkat SPK dengan metode topsis untuk memilih guru prestasi di sebuah sekolah menengah. Tujuan dari SPK ini adalah untuk membantu komite seleksi dalam memilih guru-guru yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan siswa. Ada langkah-langkah dalam studi kasus ini mencakup ada pengumpulan data kinerja guru, penentuan kriteria evaluasi, penentuan bobot kriteria, normalisasi data, perhitungan matriks keputusan, perhitungan matriks solusi ideal positif dan negatif, perhitungan jarak relatif, dan perankingan guru prestasi. Selanjutnya, coba di next. Nah, ini hasil perhitungannya yang akan dibahas oleh Arjuna Siagian. Hasil perhitungan yang menggunakan metode topsis terdapat preferensi masing-masing kriteria. Kriteria pertama absensi dengan bobot 30%, masa kerja dengan bobot 20%, pendidikan dengan bobot 20%, dan profesional dengan bobot 30%. Status kriterianya absensi, statusnya benefit, masa kerja benefit, pendidikan benefit, dan profesional benefit.
Pengerjaannya contohnya nama guru Anggi, kriterianya absensi disebut C1 9, masa kerja 8, C38 dan C4 6. Nah, yang A2 Pragos, C1-nya 8, C2-nya 9,5, C3-nya 9, C4-nya 6, dan terakhir Maratus, C1-nya 8, C2-nya 8, C3 10, dan C4-nya 6. Matriks ternormalisasinya X1 sebesar 14,45, X2 14,77, X3 15,65, dan X4 10,39 dengan cara yang dapat dibaca sebagai tersebut. X1. Rating kinerja ternormalisasi, A1-nya terdapat R1 0,6225 dengan R2 0,54, 0,5415, dan R3 0,511, dan R4 0,5774. A2-nya 0,5534, R2-nya 0,6431, R3 0,5750, dan R4 0,5774. Dan A3 R1-nya 0,5534, R2 0,5415, R3 0,6389, dan R4 0,5774. Dan pembobotan kriteria C1-nya 30, C2 20, C3 20, dan C4 30. Rating bobot ternormalisasinya A1 sebesar Y1-nya 18,676, Y2 10,8330, Y3 10,2222, Y4-nya 17,320, A2 16,60, Y2-nya 12,86, Y3-nya 11,499, Y4-nya 17,320. Dan terakhir A3, Y1-nya 16,60, Y2-nya 10,8303, Y3-nya 12,7777, Y4-nya 17,3220. Matriks solusi ideal positif dan negatif. Bagian positif A plusnya 18,676, 12,861, 12,777, dan 17,320. Dan negatif A minusnya 16,6011, 10,830, 10,222, dan 17,320. Jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. A1 jarak positifnya 3,2640, 3,2640, dan negatif 2,0751. A2-nya 2,4369 dan negatif 2,3992. A3 positifnya 2,90 dan negatif 2,555. Dan yang mendapatkan hasil A1-nya 5,3392, A2-nya 4,836, dan A3 5,458.
Nilai referensi dari setiap kriteria. Nama. A1-nya A1-nya 0,389. Ranking alternatifnya 2. Yang A2 0,49. Alternatifnya 1. Dan terakhir A3-nya belum memenuhi syarat. Dalam program terdapat halaman login, lalu kemudian ada tampilan halaman daftar guru. Next. Lalu terdapat tampilan halaman kriteria. Kriteria dari para guru. Lalu terdapat halaman klasifikasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Prayoga. Kemudian ada penutup, bab 3 penutup. Penutup. Kesimpulan dan penjelasan proyek UAS lanjutan. 1. Metode TOPSIS adalah metode yang efektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan solusi ideal dan solusi yang tidak ideal. 2. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi guru-guru yang mencapai prestasi tertinggi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut dapat mencakup kualitas pengajaran, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pencapaian siswa, pengalaman mengajar, dan lain sebagainya. 3. Dalam proyek ini dilakukan langkah-langkah berikut. A. Menentukan kriteria yang relevan penting dalam menilai prestasi seorang guru. B. Mengumpulkan data prestasi dari setiap guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang C. Normalisasi data untuk menghilangkan efek skala yang tidak seimbang antar kriteria. Yang D. Membobotkan kriteria untuk menggambarkan tingkat kepentingan relatif dari dan masing-masing kriteria. E. Menghitung nilai jarak antara setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang F. Menghitung nilai preferensi dan relatif untuk setiap alternatif. G. Mengurutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi relatif, sehingga guru-guru dan prestasi tertinggi muncul di puncak daftar. Yang keempat, dengan menggunakan metode TOPSIS, proyek ini dapat membantu dalam mengidentifikasi guru yang mencapai prestasi tinggi dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait penghargaan, promosi, dan pengembangan profesional guru tersebut. Dan terakhir, yang kelima, penggunaan SPK dengan metode TOPSIS dalam mengevaluasi prestasi guru memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan serta meminimalkan bias subjektif yang mungkin muncul. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.